Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di praktikum sistem operasi ya. Kita tinggal 2 chapter lagi, chapter 17 hari ini sama chapter 18. Untuk terakhir, nanti kita ada, ini pertemuan ke-12 ya, 12, 13, berarti 14, kita masih ada 2 pertemuan lagi, tapi sayangnya pertemuan kita kemarin sempat kepotong 1 ya. Nah, untuk pertemuan terakhir nanti itu tetap masih ada apa namanya minggu depan ya, minggu depan itu pertemuan terakhir itu kita membahas di chapter 18 ya. Terus kemudian untuk pertemuan yang kita kurang itu nanti akan saya majukan ke hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 10.40 itu nanti akan kita gunakan untuk responsi. Ya responsinya online ya, tapi Anda cukup nanti presensi saja. Untuk responsinya hari Sabtu besok, hari Sabtu minggu depan ya, setelah pertemuan terakhir. Jadi minggu depan nanti Anda presensi, kemudian nanti Anda mengerjakannya mulai dari jam 10.40 sampai hari Minggu 23.59 ya. Jadi hari Sabtu itu sampai Minggu 59 ya. Itu untuk responsi. Nanti setelah saya setelah saya rekap nilainya, nanti akan saya buat kembali agar nanti teman-teman bisa memperbaiki ya, memperbaiki kalau ada yang kurang. Kemudian untuk ujiannya menggunakan yang final exam yang dari 1 sampai 18. Ya, responsinya kita menggunakan final exam yang dari berapa ya? 8 sampai 18. Ya. Nah itu. Jadi silakan sebelum minggu depan, teman-teman sudah harus selesai exam modul dan lab-nya. Semuanya harus sudah tercentang biru. Ya, karena kalau belum nanti tidak akan bisa terbuka ya untuk final exam-nya. Baik, begitu kira-kira ada pertanyaan terkait itu ya. Untuk UAS-nya kita menggunakan yang final exam dari 1 sampai 18. Itu yang kita gunakan untuk UAS besok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Felix bisa dimulai. Ya, bentar Oke. ya, share screen. Ya, silakan. Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Mas. Sudah. Oh, syukurlah ini udah enggak kambuh penyakit error-errornya. Nah, udah. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di hari ini dan bentar lagi udah UAS, udah mau UAS. Tetap semangat teman-teman buat ngerjain sistem operasi ini. Nanti itu materi-materi ini tuh kepake ketika kalian sudah mulai menggunakan Linux di sistem operasi kalian gitu. Kalau kalian belum pakai Linux ya ini nggak bakal kepake gitu. Nah kedepannya juga ini yang ini kan Linux kan bahasanya itu pakai bahasa C++ atau itu bahasa C lah intinya. Nah nanti seenggaknya itu ketika kalian sudah berhasil mempelajari ini mata kuliah sistem operasi, kalian seenggaknya paham dengan konteks dan fitur-fitur yang ada di Linux dan C bahasa C itu, logikanya setidaknya. Ya, yang penting gambaran besarnya dapat dulu. Nanti untuk langkah-langkahnya tinggal nantilah kalian bisa paham dengan sendiri. Nah, kita di pertemuan 17 ini agak mengulang ke pertemuan awal. Itu kalau teman-teman masih ingat di pertemuan awal itu kita sempat bahas tentang ownership dan permission. Nah, ini kita bahas lebih detail lagi di dalamnya. Nah, di Linux itu kalau teman-teman perhatikan ya, itu kita
di setiap login ini itu ada 3 orang ini. Itu ada grup sysadmin, ada admin, ada sudo. Nah, sysadmin ini itu adalah usernya kita, grup usernya kita, terus ini masih user kita, ini juga masih user kita, admin, dan sudo. Sudo ini rootnya, ini user lain. Tapi kalau pada umumnya Linux itu cuma satu user. Ini user yang udah kita ketikin gitu, namanya siapa. Nah, terus kalau diperhatiin lagi, ini ada UID, GID, group. Ya, itu apa sih? Nah, kita bakal bahas lebih dalam bagaimana mereka berinteraksi. Nah, kalau teman-teman ingat di pertemuan-pertemuan kemarin ada grup dan ini apa? Ini tuh user ID-nya, ini grup ID, kayak apa ya istilahnya tuh? Kayak alirannya lah. Nah, bedanya dengan grup ini masih sama, cuman dia pakai ini apa? Kan dia kalau bikin user, dia tetap ada kalau dibilang tuh prinsipnya. Jadi ini eksistensinya, fisiknya, ini mentalnya. Itu itu ya masih konteks saja, kasih konteks. Tapi ini user ID dan group ID. Dia gabung kemana gitu. Nah, grup yang ada itu ada sysadmin, admin, dan sudo. Ini kita pakai konteks aliran aja ya. Jadi usernya sysadmin, aliran sysadmin. Berarti dia percaya dengan dirinya sendiri, tidak percaya dengan admin dan sudo. Nah, dari ini kalau teman-teman ini kan biasanya kan ini harusnya banyak kan ini di suatu server gitu. Kalau ini kan karena cuma kita yang pakai, jadi cuma satu orang gitu. Tapi ketika ini rame dan banyak yang pakai, itu kan pasti banyak banget sampai ke bawah berderet gitu. Nah, caranya itu kita bisa kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu ini gabung sama siapa, ini punya siapa, udah benar gak ini? Itu bisa pakai ini. HTTP ini. Ini kita bikin dulu. Nanti setelah dibikin itu kita pakai else buat touch template. Nah, di sini tuh kita bisa benar-benar lihat gitu. Oh, kita itu udah set admin kok sini. Kalau misalnya di sini masih belum meyakinkan gitu. Kalau kita itu yang bikin, kalau teman-teman ingat ini yang bikin adalah user ini dari grup ini atau aliran ini. Nama filenya ini. Nah, di sini itu kalau kita ngomongin tentang ls di dalam ada ls-a gitu. AL. Itu juga buat nge-show yang hidden gitu kayak gini. Nah, ini punya siapa gitu. Ini punya root ini. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini walaupun hidden yang titik-titik kayak gini nggak kelihatan di ls biasa. ls-l. Salah. Ini. Kalau ls-l biasa kayak gini, kalau ada A-nya ini. A-nya itu maksudnya buat memperlihatkan yang awalnya itu ada titik-titiknya. Kayak gini. Nah, di sini ini kan masih punya sysadmin semua ya, karena masih dalam foldernya sysadmin. Terus ini punya root, karena ketika kita kembali, ini kan di dalam foldernya home sysadmin. Kalau di luarnya kan masih ada tuh. Itu kan udah punya root, jadi sini tampilannya root kayak gitu. Nah, ini salah satu cara yang buat melihat grup dan permissionnya. Terus kalau teman-teman ingat cara baca ini, mungkin agak lebih bagus. Mungkin ada yang mau itu mencoba menafsirkan maksud dari 10 digit angka ini. Ada yang mau mencoba? Nggak ada. Ya udah.
Jadi apa yang pertama ini menandakan jenis filenya itu directory atau file apa gitu. Terus 3 digit berikutnya itu adalah read write execute permission-nya untuk user. Ketiga selanjutnya itu untuk untuk grupnya. Terus yang ketiga ini, yang 3 terakhir ini adalah untuk user selain dari user yang user group ini, user ini dan grup ini gitu. Jadi istilahnya ini tuh rumah, anggap aja ini rumah. Bentukannya rumah, directory. Barangnya punyamu, punya kalian. Terus kalau anggota keluarga kalian, siapa aja yang boleh memakainya. Akses anggota keluarga kalian apa aja. Kalau orang luar, di luar keluarga kalian apa aksesnya, kayak gitu. Istilah-istilahnya, biar gampang ditafsir. Semoga ya. Kayak gitu. Ini user, ini group, ini yang 3 terakhirnya order. Gitu. Nah, ketika udah banyak berurusan dengan banyak user gitu, kita kan perlu mengelompokkan user mana yang punya akses lebih banyak daripada user yang lainnya gitu. Siapa yang jadi admin, siapa yang punya wewenang atas suatu file gitu. Misalnya ini di contoh itu ada 5 ini. Sysadmin, admin, sudo, research development. Nah, sysadmin ini adalah kayak user sebagaimana layaknya dalam server gitu. Jadi dia cuma bisa pakai. Kalau admin itu berhak buat menghapus user atau menambahkan file gitu, menambahkan file dalam user atau menghilangkan usernya kayak gitu. Nah, kalau sudo ini punya akses semua. Kalau reset itu dia punya akses ke directory reset mereka. Terus development-nya adalah mereka punya hak akses pada directory untuk development kayak gitu. Nah, kalau kita mau bikin grup baru ini, kita bisa pakai yang new group ini. New group name. Nah, group name ini maksudnya ini apa nama grupnya? Kalau di sini kan masih pakai research new group research. Nggak mau. New group, then you can use. Oh, kalau new group ini sorry. New group ini dipakai buat mengubah alirannya grup kita. Jadi kalau misalnya kita new group ke ADM, kita berubah jadi ADM. Kita bisa ngelihatnya lewat sini. Oh, belum. Coba ini. Nah, ini. Awalnya kan yang ini. Kita UID-nya sysadmin kayak gini, GID-nya sysadmin. Berarti aliran kita masih user kita sendiri gitu. Tapi ketika kita udah pakai new group admin gitu, nah kita berubah jadi ini admin. Tapi grup yang sebelumnya itu masih ada. Kayak gitu. Di sininya belum terubah ya. Kemarin aku coba itu langsung keubah di sini. Oh, mungkin karena belum dibikin file Ini kan dibikin sebelum file ini. Terbuat sebelum kita berubah jadi admin. Jadi kalau ketika kita bikin baru misalnya file test 2. Nah, kita ls di L. Nah, ini kelihatan ya.
Kalau sebelumnya kita itu masih bikin sebagai sysadmin, aliran sysadmin. Sekarang kita udah berubah sebagai aliran admin. Kayak gitu. Jadi kalau filenya itu dibuat sebelum pindah aliran, pindah grup, itu tetap bakal sama dengan grup atau aliran sebelumnya. Ketika sudah berubah, itu jadi aliran yang baru, gitu, grup baru. Nah, ini kita bisa bikin grup grup banyak gitu, kayak riset dan development. Terserah teman-teman mau sebanyak apa. Tapi ini untuk mengikuti untuk kelancaran dari chapter 17, mending diikuti dulu yang ini, yang riset dan development-nya. Karena bakal dipakai sampai yang terakhir. Jadi ini, kalau mau bikin grup, itu kita pakai user mode, terus min-g, group name. Ini cuma kalau kita execute sebagai user biasa, itu bakal error nantinya. Nah, ini maksudnya kalau langsung kayak gini ya? Kan udah sesuai nih. Kenapa nggak bisa? Karena grup riset itu nggak ada. Nah, maksudnya ini tuh bukan buat untuk grup baru, tapi lebih ke menggantikan secara admin, secara sepihak itu oleh si adminnya. Ini walaupun si sysadmin ini ganti ke sysadmin lagi. Sysadmin. No change. Terus ini sudo aja. Aduh, sudo. Coba kita pakai sudo. User mode. Sudo sys. Nah, harusnya si sysadmin ini udah jadi ini. Touchcat 1. Min L. Oh ya, udah jadi sudo nih. Nah, tadi kan ada ini kan. Ada yang kalau diganti secara usernya sendiri itu cuma berdampak pada file yang baru. Tapi kalau digantiin sama admin itu dia bakal berdampak pada file-file sebelumnya. Kayak gitu. Ini masih ada bedanya. Ini si sysadmin yang kita pakai ini masih dalam aliran admin. Tapi kalau yang kita ganti ke sudo tadi itu udah masuk ke aliran sudo. Gitu. Ini udah. Terus kalau misalnya misalnya kita pakai root, kita kan tadi bisa ngubah usernya kan. Nah, kita juga bisa ngubah secara paksa ke file-filenya, ke direktorinya. Ya, misalnya change group dari desktop misalnya, desktop ke group. Ini, change group ke admin, filenya namanya desktop. Min L, coba lihat lagi. Bukan ini, exit dulu. Oh, kita malah ngubahnya yang di root. Tapi ini ya, udah dapat. Kayak gitu. Terus dia juga ada ini nunjukin kalau misalnya kita sebagai sysadmin mencoba mengubah folder development menjadi etc password itu jadi haknya pihak development, aliran development. Itu nggak bisa.
Karena apa? Mereka statusnya itu wewenangnya itu lebih rendah dari yang diperlukan untuk mengubah ini jadi development kayak gitu. Jadi folder etc password ini perlu wewenang lebih dari kayak sudo itu baru bisa mengubah grupnya jadi development. Jadi kalau kita nggak punya wewenang lebih untuk folder etc password ini, kita nggak bisa ngubah. Nah misalnya ini apa? Misalnya testir. Kita touch dulu, nggak, mkdir dulu, mkdir testir. Ya, lihat dulu, udah ada, oke. Kita bisa ganti change group dari R besar ke grup apa? Grup sysadmin misalnya. Oh, dari folder apa yang mau diganti? Testir. Terus kita L lagi. Ini jadi sysadmin. Tadi admin gitu. Berarti wewenangnya sysadmin dan admin ini sama. Pun namanya labelnya sama, ini belum tentu wewenangnya sama ya. Tapi ketika kita udah buktiin kayak gini berarti sama. Karena dari aliran admin ini, kalau mereka nggak punya akses itu, nggak sekuat ADM ini, atau nggak punya RX ini, itu nggak. Kalau mereka dari grup lain nggak punya RWX ini, itu nggak akan bisa mengubah ini. Jadi intinya itu dia cuma main di sini RWX ini. Kalau foldernya punya W atau X gitu, ya udah berarti si user itu udah bisa mengubah bentukan filenya gitu. Tapi kalau yang di etc password itu nggak punya WX ini. Jadi nggak bisa diubah, cuma bisa dibaca. Nah, terus ini ada chown, tadi CH group, ini change owner, chown disingkatnya. Itu kita bisa ini. Sebenarnya kita perlu bikin user dulu sih. Bikin usernya itu chown dulu. Gen misalnya. Temp user gen itu nggak ada, jadi kita pakai admin aja. Change owner sudo gitu. Nggak ada juga. Oke. Kita bikin dulu usernya. Cara bikinnya itu kita balik ke ini. Juga lupa ingat. Mana ya? How to create in Ubuntu bukan ya? Ubuntu. Terminal. Nggak ada. Udah. Ya. Bentar.
Oke, user add Jane. Oh, oke, sudo user add Jane. Nah, terus change owner jadi Jane untuk file pada file test1. Kita ls min l pada tmp file test tmp berubah. Udah berubah usernya jadi Jane ya, karena kita ubah. Terus kita juga bisa mengubah lewat ini. Apa? Mengubah lewat dua cara gitu. Langsung diubah dua-duanya. Jadi misalnya kita pengen langsung ubah dua-duanya gitu. Kita ini dulu. Add users. Oh, udah ada. Kita change owner dari Jane, terus kita mau grup apa? Pakai .2. Grupnya users untuk file pada tmp, nama filenya file test2. Kita lihat lagi. Ini udah berhasil terubah. Kalau misalnya Kalau misalnya kita nggak pakai root kayak gini, komen kayak gini, tuh kita nggak bisa mengubahnya. Ini root itu secara default root di Linux itu nggak perlu WX ini, dia udah secara default tuh udah RWX di sini untuk root aja. Kayak punya satu akses khusus buat root. Root bisa akses semuanya kayak gitu. Tapi kalau untuk user lain itu nggak bisa. Gitu. Nah, terus ini ngomongin tentang yang awalnya ini. Itu kalau Kalau di awal-awal itu aku pernah ngomongin tapi bentar doang. Nah, di sini kita agak bahas lebih dalam dikit tentang jenis-jenis file yang ada di Linux. Jadi kalau misalnya dia di awalnya cuma strip gitu, strip toh dia itu file biasa, dia bisa berisi atau dia bisa aja kosong atau mempunyai teks dalam filenya. Terus kalau D itu ya berarti directory. Ini bisa kita lihat yang biru-biru ini directory ya, karena bisa kita buka ke dalamnya lagi ada isinya. Terus ada L. L itu kita pernah lihat di mana ya? ls min l tc. Ini link kayak gini. vtag-rgb ini. Nah, file ini maksudnya itu dia ini symbolic link. Jadi dia kayak shortcutnya di Windows. Kalau klik ini tuh malah buka yang lain gitu, ke tempat lainnya. Kayak pintu masuk tapi masuk ke rumah orang, ke rumah ketiga. Shortcut lah intinya. Terus ada B. Yang B itu ini di sini harusnya nggak ada. Dia itu adanya di sys, di folder mana gitu, lupa aku. Folder structure. Nah, kalau yang blok itu harusnya dia ada di ini, di bin atau dep gitu. Soalnya dia ini file dalam sistemnya itu sendiri. Jadi dia dikategorikan itu sebagai block file. Nah, block file ini maksudnya ini. Hard diskmu itu dijadikan file dalam ini, dalam Linux.
Jadi kalau misalnya blok itu dihapus, berarti satu blok pada hard disk itu jadi nggak bisa difungsikan gitu. Kayak gitu. Kemarin aku juga sempat jelasin kalau hard disk itu sama dengan locker yang wujudnya itu banyak banget sampai ribuan gitu. Nah, block file ini adalah salah satu dari locker itu. Kalau locker itu misalkan ini block filenya. Block file itu berisikan tentang UCF ini tok gitu. Itu nggak bisa diganggu gugat. Kalau diganggu gugat bakal error gitu, langsung ke hard disknya. Tapi untuk ke OS-nya aja sih harusnya, nggak sampai ke hardware-nya. Kayak gitu. Terus ada karakter file ini cuma dia isinya cuma karakter-karakter atau teks doang gitu, dimana ini tuh buat dibaca oleh hardware yang masuk gitu. Jadi dia cuma data-data aja dalamnya, data-data berupa binary, bisa bisa teks doang gitu. Kayak txt itu masuknya ke karakter file .txt, notepad. Terus ada pipe kita kemarin belajar itu, kalau ada namanya pipe itu yang garis lurus kayak ini, itu menghubungkan. Nah, sama dengan di dalam filenya, konteksnya masih sama. Pipe itu mirip-mirip sama simbol ini. Dia menghubungkan ke file lain, tapi kalau ini tuh ini tuh kalau kamu akses pipe file itu sama dengan kamu mengakses di tempat yang lain gitu. Jadi anggaplah ada dua file, tapi itu tuh satu file sebenarnya. Jadi saya sebenarnya ada dua orang, satunya kabur, satunya saya. Nah ini yang benar-benar dua-duanya itu saya. Nah, tuh candaannya. Terus ada socket file, sama dengan pipe, dia cuma kalau pipe itu lebih ke output. Oh ini kalau pipe itu lebih ke kalau kamu ubah yang file pertama ini di sini misalnya. File yang pertama ini misalnya kamu ubah-ubah gitu, kayak kamu ubah dalamnya jadi XDG ini, dalamnya itu ada isi IP gitu 1960, terus ada apa-apa gitu. Nah, kalau kalau di yang satunya itu yang misalnya XDG juga tapi di folder lain, itu dia ke berubah juga tapi jadi ditambahin gitu. Maksudnya gini, ini tuh kalau bisa kita istilahkan itu tuh sama dengan bat file, .bat. Teman-teman pernah main JMD terus txt-nya diubah jadi .bat gitu. Nah, ini sama dengan pipe. Dia mengeksekusi semua komen yang ada di dalam file xdg ini. Jadi kalau ada read, di bawahnya ada touch, ada cat, ada McDear gitu, ini bakal diikutin semua. Sampai programnya sampai instruksinya itu selesai. Kayak gitu, itu pipe file. Jadi kayak .bat gitu. Terus ada socket. Socket itu kalau pipe itu mengirim buat buat dieksekusi, kalau socket itu buat buat dibaca.
salah ya tadi penjelasanku. Tadi vibe itu yang lebih benarnya ini. Kayak .pad ini. Kalau yang socket ini lebih ke yang tadi aku jelasin ini. Yaitu ada 2 file, dua-duanya bisa diakses langsung dan hasilnya tetap sama. Nah, terus ini ada permission. Ada yang awalnya tiga awal ini user, 3 berikutnya itu group, dan 3 lainnya itu adalah order. Order ini bisa juga dibilang sebagai ini orang luar tadi ya. Selain kamu dan keluargamu yang bisa akses, orang luar itu aksesnya sampai mana gitu. Nah, kalau ini itu apa? Ini hurufnya R itu berarti read, kalau W berarti write, X berarti execute. Nah, di ini di soalnya nanti itu untuk yang soal chapter 17 ini agak akan rumit sedikit karena banyak dikecoh-kecohkan dengan pemahaman write, execute-nya sampai mana gitu. Nah, terus ini di sini penjelasannya tentang read itu kalau di file dia cuma bisa baca filenya, kalau di directory itu bisa kayak bisa kayak direktorinya itu ls-nya bisa dipakai. LS-nya bisa dipakai tapi nggak bisa diapa-apain. Kalau uretnya ada di dalam file misalnya, kalau uretnya dalam file kayak gini, command not found ini, itu kita bisa mengubah filenya, dan bisa kita save isinya apa, jadi apa gitu. Tapi kalau di directory itu berarti file di directory ini itu akan bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangi. Terus ada execute. Dalam execute ini, kalau di file itu berarti menjalankan XCG ini, langsung aja dijalankan apapun isinya di dalamnya. Kalau nggak bisa dijalankan ya udah, kalau bisa dijalankan berarti nanti instruksinya akan dijalankan sampai selesai. Kalau di directory itu perlu perlu R dan X sebenarnya supaya dia bisa masuk ke dalam direktorinya. Jadi kalau misalnya kita nggak punya X-nya ini, berarti kita nggak bisa masuk ke direktorinya. Tapi kalau kita cuma punya R, kita cuma bisa ls di direktori itu, nggak bisa di apa-apain. Nggak bisa, kita cuma bisa ngintip tapi nggak bisa kita masukin atau kita ubah-ubah. Gitu. Nah terus ini ada udah tak jelasin tadi ini file ini nama filenya. Ya. Terus ini. Nah, ini ada kuis untuk teman-teman. Mungkin ada yang tertarik buat ini, tertarik untuk mencoba menjawab kuis ini. Jadi kuisnya ini dari soal ini, apakah user dan Bob ini punya akses terhadap file ABC, file ini. Jadi apakah user Bob punya akses untuk ke file abc.txt ini? Sebenarnya kalau cuma satu gini udah jelas sih ini tuh ini pasti si Bob punya aksesnya. Nah, tapi masalahnya adalah file ini tuh ada di dalam foldernya root gitu. Jadi apakah istilahnya itu kayak barangnya Bob ini ada di dalam rumahnya root. Jadi apakah Bob itu masih punya akses untuk mengubah-ubah data dalam rumah orang gitu. Ada yang mau mencoba jawab apakah bisa atau tidak? Malu-malu.
apakah Bob punya akses pada abc.txt jika abc.txt-nya itu ada di dalam folder orang lain. Nggak ada yang jawab ya. Ya udah. Iya atau tidak. Jawabannya tidak, karena apa yang kita tadi aku tak jelasin yang di bagian ini tuh. Jadi kalau kita nggak punya X di sini, berarti kita itu nggak bisa masuk ke dalam foldernya. Nah, sedangkan teks ABC ini itu ada di dalam folder data, dan kita nggak bisa masuk ke folder data. Istilahnya itu kayak kekunci sama pintunya. Barangnya di dalam ruangan terkunci. Jadi barangnya punya Bob tapi terkunci. Nah, gitu. Jadi supaya kita bisa membuka ini, kita bisa mendapatkan barangnya si Bob ini, kita perlu kita perlu kunci untuk folder data ini, pintu data ini. Kayak gitu. Mungkin ini ada yang mau mencoba jawab lagi. Jadi ini lebih ke, kalau tadi kan apakah bisa diakses, ini malah ditanya ini. Apakah kita bisa menggunakan ls pada komen data? Apakah kita bisa menggunakan ls pada folder data, direktori data? Ayo, jadi yang mendengarkan pasti bisa menjawab. Oke, nggak ada. Ya udah. Jadi apakah kita bisa menggunakan ls pada data ini? Bisa. Itu karena kita ada akses R-nya. Ingat ya, kita ini sebagai user dan grup Bob. Terus direktorinya itu punya root. Jadi otomatis kita itu ada di ordernya. Bukan yang di RX ini, yang user dan grup. Kita ada di order. Karena kita berbeda dengan root. Nah, karena kita di ordernya itu punya R, itu yang dimana kalau itu diuntukkan hak akses untuk melihat isi dalamnya apa aja gitu. Jadi semua user itu bisa lihat, termasuk Bob, untuk isi dalamnya, tapi nggak bisa diakses. Kayak gitu. Terus ini ada lagi, apakah bukan apakah, siapa yang bisa menghapus delete filenya? Nah ini dia menanyakan apakah root bisa menghapus abc.txt ini, apakah Bob bisa menghapus .txt ini? Jawabannya gimana nih? Ini tuh agak kontroversial. Ini mini gitu. Di dalam data ini ruangannya itu ruangannya si root. Terus barangnya itu barangnya si Bob. Nah, Bob nggak bisa mengakses barangnya. Terus si root itu nggak punya kepemilikan atas barangnya gitu. Tapi dia bisa masuk ke ruangannya. Apakah mereka berdua ini bisa menghapus atau cuma salah satunya yang bisa menghapus, yang punya kunci, misalnya root gitu. Si Bob kan udah nggak bisa masuk nih, berarti otomatis dia nggak bisa menghapus ini. Dia juga nggak punya aksesnya. Nah, sedangkan root yang punya akses ke dalam abctxt ini, apakah dia bisa menghapus walaupun ini bukan punya dia? Gitu. Jawabannya dia bisa, karena ya masih ruangan dia gitu. Ini masih rumah dia, apapun yang di dalamnya itu ya udah punya dia gitu. Dia masih dia bisa aja menghapusnya. Karena ini ya dia melihat dari keseluruhan direktori parent-nya.
apakah si parent ini punya hak akses yang penuh gitu, kayak RWX, RW ini. Kalau punya berarti dia bisa menghapus, kalau enggak berarti dia enggak. Selama dia punya permission W, right, itu user bisa menghapus file apapun dalam directory. Kalau punya X, berarti si user itu bisa masuk ke direktorinya. Nah, dengan gitu kan kalau mau menghapus ini, kita itu harus punya akses dulu ke dalam datanya, baru bisa dihapus. Kayak gitu. Nah, terus ada skenario keempat, itu buat accessing content of directory. Berdasarkan informasi di bawah, apakah Bob bisa mengeksekusikan komen more pada ABC? More itu apa? Kita coba lihat dulu. More, misalnya desktop. More ls. Oh iya. More desktop. Mengintip ya intinya. Karena apa? Karena rootnya nggak bisa. Apakah Bob punya? Iya bisa, karena dia punya R. Yang penting tuh kalau cuma melihat gitu, coba membacanya, cuma buat eksekusi kayak gini kan nggak diapa-apain lebih lanjut, itu cuma perlu R dan Bob punya R-nya dan bisa dilihat gitu. Bisa. Terus ini skenario kelima itu dari informasi di bawah, apakah user Bob dapat mengeksekusi command more pada abc.txt. Nah, ini beda lagi kasusnya, itu yang punya yang punya rumah root. Tapi yang punya ruangan itu SUE. Terus ini SUE ini punya aliran payroll. Terus Bob itu punya barang di dalam nyasar barangnya ke ruangannya si SUE. SUE aja. Nah, apakah si Bob ini bisa mengintip barangnya? Menurutku ini bisa aja. Bentar. Oh, nggak punya akses, dia nggak bisa ini. Nah, karena di sini nggak ada akses, nggak ada R, berarti si Bob ini nggak bisa melihat ke dalamnya. Dia nggak punya akses dan dia nggak punya hak untuk mengintip juga. Tidak. Paling bisa, tapi nyangkut di sini, nyangkut di RX ini doang, nggak sampai ke ini ke data. Terus skenario ke-6 itu tentang prioritas. Ini masih sama, apakah Bob bisa melihat ke abc.txt ini? Walaupun Bob sendiri yang punya datanya. Tadi kan punyanya si Sui. Terus ini Ini rubah lagi konteksnya ketika yang punya itu ini rumahnya root, tapi ruangannya punya Bob sekarang. Udah dibeli sama Bob. Nah, terus si Bob yang punya ruangan, tapi Bob juga yang mengunci ruangannya. Sehingga nggak bisa dipakai sama yang lain kecuali dia. Tapi apakah Bob punya kuncinya? Kita lihat lagi di sini. Nah, ini di grupnya di grup user, di permissionnya user, kalau mau mengexecute more, yaitu cuma mengintip, berarti nggak diapa-apain, cuma melihat, cuma dibaca, itu dia cuma perlu R. Nah, Bob punya R, terus dalam filenya itu, ini punya Bob, tapi Bob sendiri itu nggak bisa melihat dari filenya, nggak punya akses untuk memegang, melihat, ataupun
mengubah itu nggak bisa. Jadi apakah Bob masih punya hak akses pada abc.txt ini? Jawabannya tentu tidak, karena dia nggak punya hak akses pada file kepunyaan dia sendiri. Itu tetap bisa. Yang penting itu dia kalau mau mengakses abc.txt ini, dia harus punya RWX. Kalau mau di-execute, mau diubah-ubah filenya itu perlu W dan X. Jangan sampai ini tuh yang ujungnya kebalik gitu sama yang user sama order ini. Nantinya itu cuma si root yang bisa mengakses ABC-nya. Root nggak bisa sih karena kekunci. Terus changing permission. Ini. Dan akhirnya kita menyentuh filenya. Touch abc.txt kita bikin dulu ls-l. Nah, ini karena kita yang bikin, otomatis kita juga yang punya filenya. Hak aksesnya tetap RW, terus RR. Yang lain nggak bisa menyentuh, cuma bisa melihat. Kita punya hak akses untuk melihat dan mengubah. Nah, di ini yang perlu teman-teman ingat tuh cuma dikit. Ya, ugoa. Ketika kita mau mengubah RWX ini, kita cuma perlu ingat 4 ini. Ugoa, itu U itu user owner, G itu group owner, U itu user, G itu group, O itu other, A itu untuk semua. Jadi ugo atau semua A. Ada plus, minus sama dengan. Plus itu ditambahkan, min itu dihapus sama dengan disamakan gitu. Nah, ketika ini misalnya kita mau ubah ini. Misal ini kita mau tambahin grupnya itu G plus W. Berarti ada write-nya. Nah, di file abc.txt ls-l. Di sini bisa kita lihat grupnya itu udah dapat akses W. Tapi kalau misalnya kita pengen mengubah lebih dari satu gitu, nggak cuma satu itu bisa juga kita pakai misalnya user dan group itu langsung digabungin, tambahin X gitu. Terus kita koma pisahin O dikurangin permission untuk write-nya abc.txt UG plus X. Nah, ls-l. Nah gini, jadi user dan grupnya udah punya hak akses penuh, sedangkan ordernya itu hilang. Tapi bisa juga kita tambahkan jadi gini. Misalnya chmod itu cuma bisa si user itu cuma bisa langsung R ini gitu. Langsung disamakan dengan R. Cuma punya R. abc.txt ls-min. Nah, bedanya dia sama yang minus itu cuma ngurangin satu atau ngurangin secara spesifik. Kalau sama dengan itu dia menyamakan dengan komennya. Kalau di sini tulisan cuma R, ya berarti di sini cuma R. Kalau dia RWX, di sini juga RWX. Dia akan menghapus atau menambahkan sesuai dengan konteksnya. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa pakai kita bisa pakai metode numerik. Itu dari 0 sampai 7. Nah, ini awalnya kelihatan agak ribet, tapi setelah dicoba itu agak gampang gitu. Nah, malah lebih enak pakai ini daripada yang
chmod sama dengan ini. Nah, tergantung teman-teman lah. Jadi apa yang bikin dia enak itu ini. Misal chmod dari chmod 754 untuk abc.txt ls min l. Nah, di sini kelihatan perbedaannya. Untuk 7 itu 7 pertama, angka pertama itu untuk user, berarti dia punya hak akses penuh. Jumlahnya 7 gitu. Terus user kedua itu 5, digit kedua itu grup itu untuk 5. Rx berarti dia cuma punya hak akses untuk read dan execute. Terus kalau 4 cuma digit ketiganya 4 itu berarti yang ketiganya adalah cuma read gitu. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini nggak perlu diketik lebih panjang, ini tuh disingkat banget gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin itu. Nah, ini ada metode bukan metode sih, ini lebih ke defaultnya. Kemarin kan kita di pertemuan 16 juga ada bahas default untuk user baru kayak gimana gitu. Nah, ini kita juga bisa pasang defaultnya untuk permission. Itu pakai UMAS. Nah, defaultnya itu 666, yaitu punya hak akses untuk sepenuhnya. Tapi dari 66 itu kita kurangin jadi ini UMAS. Ini kayak gini bacanya. Ini kan 0022 kan. Nah, dari 0022 ini cuma ambil 3 dikit terakhir ini. Dia berarti 6 dikurang 0, terus 6 lagi dikurang 2, berarti 644. Di mana 644 ini adalah ini di tempatnya mana ya? Di tempatnya yang ini. 4 berarti dia cuma RRR semua ya berarti. UMAS 022. UMAS. Jadi ketika ini kita bikin file baru, dia defaultnya itu bakal RW RR gitu. Tapi kalau UMAS-nya 6 terus 00, kita bikin lagi couch sample 2 ls min l. Ya, usernya hilang, tapi yang ininya bakal punya akses sampai RW gitu. Kayak gitu. Ya, dikurangi dari 77 ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di sini. Udah, itu untuk chapter teorinya. Untuk yang labnya itu dia cuma mengulang yang tadi, gak banyak sih. Ini kita bikin yang tadi, yang sebelumnya. Bikin temp temporary itu terus cdtmp terus masuk temp, kita make dir private dan pub touch prep dir dalam prep file, dalamnya ada prep file touch pub dir pub. Di sini kita coba ini jelas kena nanti kita bakal lihat ini permissionnya di ls, pakai ls. Ini ada ini contohnya lagi, permissionnya itu aja.
Terus ls-a itu bakal nunjukinnya kayak gini. Ini apa folder selanjutnya itu folder sebelumnya punya siapa gitu, terus aksesnya apa. Terus di bawahnya lagi kalau misalnya kita pakai ls-ld itu buat melihat permission dari direktorinya. Nggak beda sih dari ls-l gitu. Nah, kita mencoba buat mengubah saya chmod untuk ordernya itu dikurangin read dan execute-nya pada private dir. ls-l udah bener, ini udah kosong. Kita juga bisa pakai ini ya, kalau chmod 777 pada break dir itu sama. Terus bisa juga di 0. L sama kosong. Ini hijau berarti bisa diakses semua orang. Terus ini cuma pengulangan. Bisa dipraktekin nanti. Ini apa ini? Ini misalnya kita mau mengubah public dir itu chmod. Misalnya kita nggak mau yang cuma kita aja, gitu. Bisa aja di 700 nanti. Chmod public dir ls-l itu dia jadi punya kita sendiri. Tapi kalau mau pakai cara simple itu efektifnya itu pakai ini. U sama dengan RW. Enggak. G sama dengan RWX. Koma O sama dengan RW. Dari public ls-l. Nah, kayak gini. Jadi kamu nggak perlu tambah plus-plus atau kurang-kurang gitu. Ribet. Nampaknya satu. Nah, misal nih, echo diteruskan ke tes sh tes.sh. Di tes.sh ini itu masih kepunyaan kita dengan dengan defaultnya kayak gini. Ini defaultnya bisa kita ubah pakai umas. Umasnya itu 7 tadi 000 seharusnya. Kalau mau semua gitu. Tapi nggak usah, nggak minta. Yang ini apalagi nih? Udah, ini aja. 7 2 2 2 berarti 5 1 1 0. Jika kita buat touch sh biar biar mirip-mirip ya. Ini buat lihat statusnya start ini. Intinya ini teman-teman praktekin kok, dijelasin teori gitu malah bingung sendiri.
Tapi kalau udah di praktik itu, oh kayak gini tuh caranya. Ini lebih gampang. Terus tadi yang kita praktikin buat apa? Change owner. Change owner itu bisa dua sekaligus gitu. Bisa langsung user dan grupnya. Jadi change owner misalnya root dan root. Pada user root, change owner ke user root dan group root untuk public dir. Kita perlu jadi sudo dulu. Sudo su enggak udah owner pada user root dan pada group root di pubdir. Masih tidak bisa akses karena orang ini full akses loh. Oh ya, ordernya mati. Execute nggak bisa. Pubdir bukan sih? Pubdir. Oh, masuk TMP dulu. TMP. Masuk ke CD TMP. -L. Nah, kita apa tadi? Change owner, root pada pubdir. -L. Udah bisa jadi root punya kita sekarang. Kita rampas. Ya, mungkin itu. Ini apa cuma melihat doang. Kalau misalnya ini cuma satu error users pada prepdir. Jadi yang di prepdir ini, yang sisanya ini berubah jadi punya grup user. Prepdir. Nah, nih. Dah. Mungkin kayak gitu. Ada yang mau bertanya? Tentang apa? Tentang materinya. Aman ya? Yang mau Kalau ditanyakan? Kayaknya tidak ada, Mas. aman aja berarti. Ya. Ya mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan. Sekian dari saya serahkan kembali ke Pak Dika. Terima kasih, Mas Felix. Oke, teman-teman, jangan lupa sekali lagi silahkan segera diselesaikan untuk modul examnya sampai chapter 18, kemudian lab-nya juga segera dilakukan, ya. Dipastikan tercentang semua biru, ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Mas Felix sudah memandu pada perkuliahan pagi hari ini. Saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.